Oke, halo, ketemu lagi kita di pembahasan antropometri. Nah, selanjutnya setelah teman-teman sudah tahu nih pengertian dan faktor apa saja yang mempengaruhi data antropometri, kita masuk ke dalam jenis antropometri. Nah, dalam pengukuran antropometri kita ada dua jenis, yaitu statik dan dinamis. Beda ya, statik itu dia kata kuncinya dia diam, tidak bergerak. Kalau dinamis kebalikannya, dia bergerak. Ada yang bergerak ya, yang diukur gitu. Nah, kalau statik itu dia kita mengukur tubuh manusia dalam posisi diam. Nah, jadi misalkan ketika kita duduk, kita mau mengukur tinggi duduk seseorang berapa ya, atau tinggi lutut ketika duduk misalkan, atau tinggi bahu ketika duduk. Nah, itu adalah salah satu pengukuran secara statik. Nah, jadi ini ya teman-teman, kalau statik itu bisa duduk atau berdiri, yang penting di sini adalah dia dalam posisi diam. Nah, ini bisa ya kita kalau misalkan dalam mengukur tinggi badan juga ya teman-teman, itu adalah pasti dalam posisi diam ya kita mengukur tinggi badan. Begitu, ketika duduk tadi dan sebagainya. Ini tadi sudah saya contohkan sebelumnya ya. Nah, kalau yang dinamis tadi ya berarti dia ada yang kita ukur itu dia bergerak. Misalkan contohnya ketika kita mengemudi. Nah, jadi kan ketika kita membelokkan setir ya. Jadi posisi tangan kita kan dia bergerak. Nah, kita mau mengukur nih seberapa jauh kita menggerakkan steeringnya, ukuran derajat tangan kita seperti apa. Nah, itu adalah pengukuran secara dinamis gitu. Jadi memang lebih sulit ya teman-teman ya. Nah, ini dia contohnya misalkan pergerakan tangan ke kanan, kiri, bagaimana berapa sudut derajatnya seperti ini. Nah, itu adalah pengukuran secara dinamis. Oke, selanjutnya ada 3 prinsip ya teman-teman yang digunakan dalam penggunaan data antropometri. Prinsipnya apa saja? Yang pertama, desain itu berdasarkan individu yang ekstrim. Yang kedua, desain itu adjustable atau dapat disesuaikan. Yang ketiga adalah desain untuk yang rata-rata. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau untuk yang ekstrim itu adalah desain ukuran desain itu kita sesuaikan sama mengakomodasi semua ukuran tubuh, istilahnya ukuran ya, semua ukuran pada dimensi tertentu. Contohnya kita membuat pintu, tinggi pintu ya teman-teman, tinggi pintu itu kita pasti ambil yang ekstrim. Kenapa? Supaya orang yang paling tinggi pun dia bisa masuk lewat pintu. Itu adalah contohnya. Nah, kalau adjustable itu desain itu bisa disesuaikan tingginya ya, tingginya kita bisa sesuaikan. Jadi sesuai dengan populasi yang menggunakannya. Itu contohnya ini seperti kursi yang bisa dinaik turunkan ketinggiannya itu adalah contoh dari desainnya adjustable. Nah, ini contohnya juga tentang meja ya, meja yang bisa digunakan untuk duduk, posisi duduk atau untuk berdiri. Nah, itu adalah adjustable design. Nah, selanjutnya yang ketiga itu desain yang berdasarkan pada rata-rata. Rata-rata ya prinsipnya dia bisa not acceptable atau not practical. Nah, di sini ya. Nah, ini contohnya itu kalau average itu contohnya dari ukuran baju, misalkan S, M, itu kita ambil yang rata-rata. Itu S-nya itu rata-ratanya sekian, M itu rata-rata sekian. Itu teman-teman terkait prinsip dari antropometri.